back to basic yang ditandai dengan banyaknya anak-anak laki-laki muda yang hebat. Oke. Ya, nah karena itu biasanya anak laki-laki muda ini juga interpretasinya adalah para pria-pria yang muda. Nah karena itu biasanya yang kalau kita lihat dari negara-negara lain, kalau pemilihan presiden atau pemimpin gitu ya, biasanya lebih muda yang menang. Gitu, yang lebih menonjol gitu ya. Dari yang biasanya saingannya kalau misalnya beda umurnya jauh sekali, nah biasanya justru muda yang menang. Yang stand out, yang lebih kelihatan begitu ya. Yang menang. Ya, kadang-kadang tidak stand out justru. Oh gitu. Tidak selalu stand out ya kan, biasanya kan diminoritaskan biasanya. Kan kita bicara di negara-negara lain. Itu fenomena dari periode 8 itu sendiri. Nah, bagaimana dengan negara kita? Yang namanya waktu itu kan seluruh dunia dong, nggak cuma di Indonesia saja atau di negara-negara tersebut. Jadi kita melihat adanya fenomena ini tidak hanya juga soal pemilihan presiden, tetapi juga di bidang-bidang lain. Misalnya saja kita melihat banyaknya laki-laki muda yang sekali di dalam meraih prestasi mereka dalam segala bidang, bisnis ya apa saja, research juga segala macam. Nah teknologi gitu ya, itu kebanyakan laki-laki muda dibandingkan yang lebih sepuh istilahnya. Nah, itu salah satu indikasi dulu. Yang dari waktu. Nah, dari waktu kadang-kadang kita nggak bisa menolak ya, namanya juga waktu. Kita selalu waktu maju terus ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua baru kita bicara tadi, mungkin saya sudah ada sedikit bukan voice over istilahnya apa tadi? Tadi ada analisa sedikit di segmen Simun tadi ya. Tentang Mienxiang atau membaca wajah gitu ya. Nah, tapi kalau kita hari ini saya juga mau menambahkan sedikit dari tanggal lahir mereka. Nah, tanggal lahir ini kita pelajari dari yang ilmu namanya Pazi. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang namanya ilmu, seperti semua ilmu, itu juga tidak berpihak pada elemen politik tertentu ataupun agama tertentu, semuanya pasti netral gitu ya. Nah, tetapi dari Pazi ini, dari tanggal lahirnya kita bisa melihat bahwa apakah macam-macam gitu, dari soal lucknya atau hokinya gitu ya. Bagaimana kaitan tanggal lahir yang mana adalah waktu lahir dengan waktu sendiri, waktu sekarang ini itu bagaimana? Apakah waktu yang sekarang ini mendukung daripada kelahiran mereka? Ya itu. Nah jadi kita bicara yang mana dulu? Ya Jokowi dulu mungkin ya. Oh gitu ya. Nah kalau Jokowi itu sepertinya saya sudah katakan tadi di tayangan sebelumnya bahwa yang namanya beliau tuh dilahirkan di hari kayak rumput yang di musim panas. Nah, rumput itu, dan seperti yang saya katakan juga, rumput itu kalau misalnya kita cacah-cacah akarnya, dalam hal ini adalah banyaknya ide-ide ataupun pemberitaan yang sangat negatif tentang beliau, itu malah nyebar kemana-mana. Jadi sebenarnya popularitas beliau tuh semakin bagus kalau dikampanye hitamkan. Gitu. Justru kebalikannya ya. Jadi kalau beliau ini makin dijelek-jelekan makin menyebar. Dan justru kebalikan yang terjadi. Karena kalau seperti rumput lah kita lihat ya, rumput itu kalau kita potong akarnya dia tuh makin nambah lagi. Nambah lagi. Nah, yang kita lihat apanya? Pertumbuhan rumput itu lagi kan? Ya, karena rumput tuh memiliki daya hidup yang bagus sekali. Dari 5 elemen itu tuh yang paling gampang hidupnya dan paling cepat. Gitu. Jadi ini juga kita anggapnya rumput itu kan sebagai satu benda mungkin atau tanaman yang nggak penting gitu ya. Nah itu yang saya katakan kadang-kadang minoritas. Tapi itu bisa cepat sekali. Jadi dalam hal popularitas dia Pak Jokowi ini sangat malah nambah. Jadi semakin dia kan nyantai-nyantai aja, mau dikata-katakan apa juga ini gitu ya kan. Dampaknya juga cukup positif untuk popularitas ya, walaupun sebenarnya kampanye negatif itu tidak kita support. Betul, walaupun ya saya sendiri pun secara pribadi juga tidak mensupport itu, tetapi inilah fenomena alam yang memang terjadi di antara golongan-golongan yang mungkin juga tidak suka, tapi justru itu malah menambah popularitas itu tambah meningkat. Gitu. Baik, itu kalau misalnya kita bicara Pazi, kita sedikit lihat wajahnya. Coba kalau misalnya kita lihat wajah Jokowi ini, apa menggambarkan karakter seperti apa? Sebenarnya kalau kita melihat beliau ini kan sangat segitiga sekali, sangat runcing sekali. Tirus ya? Tirus. Seperti wajah-wajah pembawa berita di sini. Aduh, ini agak rata-rata
pembawa berita dan juga Pak Jokowi itu adalah dikategorikan sebagai kayu. Nah, kayu itu adalah tipe pemikir. Tipe pemikir, tipe strategis. Kadang-kadang kalau misalnya ada seperti Anda sendiri ada rekan yang nggak bisa masuk terus tiba-tiba langsung ganti di depan kamera. Mengapa? Karena di pikiran sudah ada. Ya, sama. Jadi Pak Jokowi ini juga adalah orang yang ya diam, malah kadang-kadang di dalam pengucapan suka salah. Yaitu di Pacis juga ada karena dia itu ada elemen logam, dalam hal ini elemen logam adalah pembicaraan. Itu terbakar istilahnya, jadi itu agak gagap, kadang-kadang bisa terjadi gitu ya, kesalahan bicaranya. Tetapi kalau kembali lagi soal esensinya sebagai soal kayu, seperti anda ini adalah orang yang selalu berpikir, walaupun begini gitu ya, matanya begini, tapi nggak tahu pikirannya udah ada pertanyaan lagi yang lain gitu ya kan. Karena baca banget kita gawat. Nah, sama seperti beliau. Jadi beliau sebenarnya adalah strategis yang bagus. Ya, rata-rata orang yang kayu itu adalah pemikir. Nah, kan itu hasil pemikirannya atau filosofis juga ya. Filosofis dan juga strategis. Nah, tapi biar bagaimanapun beliau masih butuh bantuan dalam hal, nah sekarang kalau kita lihat rumput itu akarnya sangat pendek, tidak ada yang dalam. Ya, karena itu dia membutuhkan sekali kabinet yang solid dan ini ya. Pasti dua-duanya, tetapi maksud di sini adalah kabinet yang bisa mempunyai akar tunggang, jadi lebih otonomi. Sifatnya otonomi ya, jadi kabinet menteri-menterinya harus otonomi. Jadi udah dikasih ini, jadi dia hanya memulai usahanya gitu ya di bidang itu misalnya. Nah, nanti menterinya ini yang membuat akar itu lebih panjang lagi. Jadi dengan demikian pemerataannya itu bagus. Kan dia seperti rumput, cepat semuanya di cover ya. Begitu kena hujan dikit udah langsung cover gitu, udah selesai. Nah, ini menteri-menterinya di bidang-bidangnya itu supaya akarnya lebih dalam. Nah, itu baru beres. Ya, tetapi saya yakin kalau beliau menjadi presiden ini di dalam penyelesaian masalah nggak langsung kelihatannya langsung selesai dulu, ya, tetapi sekali lagi dia membutuhkan kabinet yang kuat untuk meneruskan itu. Ya. Baik. Nanti kita akan gali lebih jauh, lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi setelah jeda yang satu ini. Biasa besar begitu ya, di tengah-tengah keletihan mungkin juga sebenarnya terlihat nggak sih dari gambaran raut wajahnya apa yang berupaya disampaikan kepada masyarakat, bagaimana ketulusannya, atau ada yang disebut juga pencitraan semata, itu kelihatan kan? Gimana Pak Erwin? Kalau secara tulusnya betul tulus, kenapa? Sekali lagi image-nya dia itu adalah rumput. Rumput nggak ada yang tumbuh di atas, rumput nggak ada yang tinggi ke atas ya, selalu rumput tuh di bawah, karena itu dia senang justru memang ngurusnya belusukan-belusukan itu ya. Dia apa namanya, kalau dikatakan apakah senyumnya tulus, iya mungkin dia tidur juga tersenyum kali, orang itunya aja ada garis senyumnya aja, walaupun dia diam tuh sudah tertera di situ ya. Kalau kita bandingkan dengan capres yang lainnya, kalau beliau diam itu ada garisnya, selalu ada di situ garis senyumnya ya. Kalau yang satu lagi, kalau dia nggak ada, hilang, hanya kalau pas lagi senyum saja. Nah, itu menandakan bahwa memang ya sudah ditakdirkan ada garis di situ kan. Nah, apakah garis itu baik atau tidak? Karena kadang-kadang kalau kita, waduh banyak yang narik-narik nih gitu biar cakep gitu ya. Tapi justru jangan ditarik, karena kerutan yang di sini nih, yang smiling line itu termasuk yang bagus. Tadi saya sudah katakan di dalam cuplikan bahwa itu saya gambarkan biar gampang gitu ya, istilahnya mangkok yang kebalik itu bukan Islamian siang sebenarnya, tetapi itu menunjukkan bahwa kalau istilahnya seperti mangkok kita balikan itu mau memberikan. Ya, jadi kebanyakan memang orang yang memiliki garis tersenyum yang terbalik ini itu artinya adalah mau memberikan. Ya, sama kalau Anda sendiri di rumah, kalau misalnya punya ayah atau ibu yang seperti itu, berarti kita bakalan dapat warisan gitu kan ya. Nah, semoga juga semoga juga ya apa namanya, Pak Jokowi ini bisa memberikan warisan, nggak mesti uang kan, tetapi dalam hal pemikiran dia dan strategi yang baik juga. Tadi Pak Erwin ada sebut calon satunya lagi ya, calon nomor satu bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Nah kalau kita melihat dari Pak Cum, memang beliau ini adalah seorang yang tegas sekali. Baik dari wajahnya tuh yang ada kerutan di sini di tengah tuh jelas sekali di dahinya. Kemudian yang kedua, kalau dari pancinya memang dia lambangnya itu adalah metal. Nah,
atau logam. Bukan heavy metal ya, tapi maksudnya logam di sini tuh artinya memiliki pengertian orang-orang sangat disiplin. Karena itu memang beliau juga dulunya memiliki latar belakang di satu area kedisiplinan, ya kan, yang mana ada dalam militer saat itu. Memang dibuat dari kampanye hitam mengenai beliau sendiri gitu ya. Sayangnya kalau kampanye hitam mengenai beliau memang malah jadi tambah jelek. Ini anehnya kebalikannya begitu. Ya, kebalikan tadi dengan Jokowi. Kalau Jokowi di kampanye hitam kan saat itu makin nyebar, makin populer, makin bagus. Kalau kampanye hitam tuh artinya begini, kampanye hitam banyak kan kita urusan dengan komunikasi, ya. Mau kalau dibilang hitam itu tuh artinya tuh air yang turun pada malam hari. Nah kalau logam kena air jadinya bagaimana? Berkarat, ya. Kalau rumput kena air bagaimana? Nah itulah makanya jadi kalau jadi kalau rumput Anda semakin sebenarnya gini, kalau Anda semakin senang dengan Jokowi silakan berkampanye hitam. Ya jangan dong, jangan di-encourage untuk kampanye hitam. Makin populer istilahnya. Oh ya, tapi mudah-mudahan nggak capek soalnya Pak Erwin. Seperti itu, tapi ya kalau misalnya dengan Pak Prabowo ini memang kalau untuk menjaga supaya logamnya tetap mengkilap, tetap tajam, tetap terasa, sebaiknya tidak ada kampanye hitamnya gitu ya. Dan ada baiknya, ada bagusnya dalam arti beliau ini kalau merambah ke arah agama misalnya, karena itu akan mempertajam soal logamnya ini. Karena saya pikir biar bagaimanapun juga beliau ada satu kualitas yang baik dalam hal penyelesaian masalah. Tapi penyelesaian masalahnya secara logam adalah seperti kapak. Nah, seperti kapak tuh bagaimana ya diberesin jebret sampai dalam tidak merata atau menyeluruh. Tapi dia bisa dalam. Ya. Nah, tapi satu-satu. Ini penting juga selain juga capres-capresnya ada cawapresnya, karena kan kita akan melihat bagaimana bisa bersinergi untuk memimpin negara ini. Nah, kalau misalnya dibaca kita ke kalau tadi Pak Jokowi, Pak JK dulu deh, Pak Yusuf. Kalau ini dilihat dari